Rakit PC pertama kali belajar dari nonton YouTube. Jadi gini bro, laptop gua kan udah mati layarnya ya. Jadi gua pakai monitor eksternal kalau mau pakai itu laptop. Nah, kemarin tiba-tiba mati tuh semuanya alias mati total. Pas gua tanya ke tempat servis, harga benerinnya 1 juta lebih. Karena cuma gua pakai buat di rumah aja, jadi daripada benerin itu laptop, gua mutusin buat rakit PC aja. Dan hari ini gua mau rakit PC pertama gua. Karena gua belum ada pengalaman rakit PC ini, jadi gua bener-bener belajar dari nonton YouTube doang. Semoga nggak meledak aja ya. Di sini modal gua rakit PC di harga 4 jutaan. Dan setelah gua cek-cek buat kebutuhan gua yang cuma buat produktivitas plus game tipis-tipis tapi dayanya irit, akhirnya gua mutusin buat ambil rakitan PC dari AMD. Lanjut, ini dia part-part yang gua pilih. BTW gue udah reset dulu sebelum rakit PC ini dari YouTube pastinya he. Buat prosesor gue pilih AMD Ryzen 5 5500 GT, motherboard ASRock B450 HDV-R4, PSU-nya Segotep BN550W. Karena ini PSU yang rekomendin di YouTube. BTW untuk prosesor, motherboard, dan PSU ini gue belinya di toko yang sama ya, di tanggal kembar 11/11 kemarin. Lanjut, untuk CPU cooler gue pakai Thermales GT390. Nah, di sini pas gua cek di YouTube katanya kalau pakai CPU cooler bawaan AMD itu kurang bagus. Makanya gue pakai CPU cooler lain. Gue pengen CPU cooler yang harganya murah plus lumayan adem. Jadi gue pilih CPU cooler ini. Untuk RAM, aduh harga RAM lagi mahal banget. Tapi beruntungnya ada toko yang jual RAM Merkio 8x2 GB ini. BTW gue beli RAM dan CPU cooler di toko yang sama. Dan harga ini gue dapet pas promo 11/11 kemarin. Nah, lanjut. Pertama, siapkan motherboardnya. Terus kita buka prosesornya. Fun fact buat gua yang baru pertama kali megang prosesor, ini sih keren banget dah. Terus pasang prosesor ke soket motherboard, samain tanda panah buat pasin prosesor ke motherboardnya. Alhamdulillah sampai sini aman, belum ada masalah. Tapi ternyata masalah itu baru dimulai pas gua pasang CPU cooler. Bautnya kagak pas dah, aneh banget dah, padahal gue liat YouTube itu bisa pas loh. Udah hampir setengah jam gue coba-coba belum bisa juga, sampai gue coba pakai CPU cooler bawaannya itu langsung pas di motherboardnya. Gue masih penasaran dan ternyata gue baru sadar kalau bagian ujung bautnya ini bisa digeser. Aduh. Dan alhamdulillah bisa kepasang juga, lega banget rasanya pas bisa kepasang tuh. Lanjut, pasang RAM ini ternyata nggak sesusah itu ya, ini bisa langsung kepasang, hehehe. Oke, buat SSD-nya yang dari laptop lama juga udah kepasang dan waktunya pasang ke casing. Nah, buat SSD yang gue pakai itu masih pakai SSD laptop gue yang lama. Karena sama-sama NVMe, jadi sementara pakai itu dulu lah ya buat nekan budget. Buat casing ini gue beli second dari teman gue, katanya dia udah punya casing pengganti buat rakitannya. Dan casingnya itu kacanya pecah jadi gak ada penutupnya. Dan dia gak masalah pas gua mau bayarin casingnya. BTW harga casingnya 150.000 tanpa fan depan. Jadi gue beli fan lagi ukuran 12 cm 3 pieces di harga 60.000.
Jadi total 210.000 buat casingnya. Menurut kalian gimana? Worth it nggak tuh? Buat pemasangan ke casingnya aman, gak ada masalah, dan PSU-nya juga masuk dengan sempurna. Tinggal bagian colok-coloknya aja nih. Ini gue cepetin karena gue sambil nonton tutorial colok-coloknya, hehe. Setelah tercolok semua, tinggal ngerapin perkabelannya aja deh. Ini kita coba nyalain buat pertama kalinya. Oke, udah masuk ke Windows karena OS-nya masih dari laptop ya. Jadi di sini gue sekalian install ulang biar fresh kayak baru. Proses installnya udah selesai, tinggal update-update aja. Jadi ini total rakitan PC gua. BTW makasih banget buat orang-orang baik yang udah bikin tutorial cara rakit PC dari awal sampai bener-bener jadi. Sehat-sehat ya orang-orang baik. BTW kalau ada salah atau perlu koreksi dari rakit PC gua ini, komen di bawah ya. Thank you.